Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait akuntansi perusahaan dagang, terutama untuk ilustrasi soal jurnal perusahaan dagang dengan sistem periodik. Setelah kemarin kita membahas untuk transaksi keuangan yang terkait dengan pembelian, kali ini kita akan membahas terkait transaksi keuangan yang terkait dengan penjualan barang. Kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama, pada tanggal 15 Januari 2020, perusahaan menjual barang dagangan kepada toko mulia secara tunai senilai 85 juta rupiah. Nah, untuk sistem periodik itu karena tidak ada akun, maksudnya ketika terjadi penjualan itu tidak langsung dicatat harga pokok penjualannya, tapi nanti akan ada proses jurnal penyesuaian di akhir periode. Jadi kita catat dulu penjualan. Karena ini penjualan tunai, maka kita menerima kas pada penjualannya. Debitnya sebesar 85 juta. Kreditnya juga 85 juta. Kemudian jika terjadi retur atau pengembalian barang yang rusak gitu ya, dari pelanggan kita catat ya, dan itu langsung kita berikan kasnya karena ini adalah penjualan tunai. Ini pada tanggal 18 Januari 2020, perusahaan menerima barang yang rusak dari toko mulia atas penjualan tanggal 15 Januari 2020 senilai 150.000. Berarti ini kita catat sebagai retur penjualan pada kas. Kita langsung berikan kasnya ya, 150.000. Kreditnya juga sama. Baik, selanjutnya ketika terjadi penjualan kredit. Nah, ketika terjadi penjualan kredit, maka kita akan timbul hak ya, timbul hak tagih kepada pelanggan kita. Namanya apa? Ada yang masih ingat? Ya, namanya adalah piutang usaha. Maka ketika terjadi ini ya, perusahaan menjual barang dagangan kepada toko sejahtera secara kredit senilai 100 juta dengan syarat 2/10 N/30. Ini kita catat dulu ya penjualannya. Berarti timbul piutang usaha pada penjualan sebesar 100 juta. Tuh. Nah, ternyata dari 100 juta tersebut ada yang dikembalikan sebesar 200.000. Nah, kalau untuk retur penjualan yang dilakukan secara kredit, maka dia akan mengurangi piutang usahanya ya. Kita lihat, berarti di sini kita catat retur penjualan pada piutang usaha sebesar 200.000. Ini 200.000 juga. Seperti itu. Nah, ketika terjadi pembayaran, nah ini sama ya, ketika kita melakukan pembelian, maka ketika kita melakukan penjualan, kita juga bisa memberikan cash discount kepada pelanggan kita jika pelanggan membayar tagihannya pada masa potongan tunai. Kita lihat tadi syaratnya adalah 2/10 N/30. Nih ya. Berarti kita akan memberikan potongan sebesar 2% dari total tagihan jika pelanggan membayar dalam masa 10 hari, maksimal 10 hari.
Sementara piutang ini harus dibayar oleh pelanggan maksimal 30 hari. Nah, kalau 30 hari berarti tidak ada potongan. Misalnya dibayar tanggal 28 Februari. Nih ya, dilihat tadi pembeliannya 20 Februari berarti masih dalam waktu potongan ya. Kita catat di sini berarti ada kas yang diterima sebesar berapa? Kita hitung ya. Tadi sudah dikurangi dengan retur ya, berarti 100 juta dikurangi 200.000, 99.800. Itu berarti kasnya sebenarnya. Tetapi karena ini dalam masa potongan, kita kasih potongan tentunya ya. Potongnya tadi 2% kali 2%. 1.996 kita tulis dulu ya. Potongan penjualan 1.996. Nah, kasnya kita kurangkan ya. Kurangi 400. Kasnya 97.804.000. Nah, pada piutang. Ini kan pembayaran piutang ya. 99.800.000. Nah, selanjutnya kalau pembayaran di luar masa potongan tunai, ya ini tinggal kita menerima kas pada piutang dengan jumlah yang sama. Tinggal penjualannya tadi 100 juta dikurangi retur ya. Karena sudah di luar masa potongan nih, karena dibayar 10 Maret ya, sudah lebih dari 10 hari, 99.800.000. Maaf, ini harusnya debit ya. Kreditnya sama. Nah, jika ada biaya angkut penjualan. Nah, ini kalau kita menanggung biaya angkut penjualan. Pada 27 Juni 2020, perusahaan menjual barang dagangan senilai 50 juta. Kita anggap ini penjualan tunai dengan biaya angkut sebesar 250.000. Kita tulis dulu ya penjualannya. Karena ini tunai berarti kas. Berarti kita kurangi ya, kasnya dikurangi dengan biaya angkut. Jadi 50 juta dikurangi 250.000. 49.750.000. Kasnya, kemudian kreditnya adalah, biaya angkut penjualan dulu ya. Ini sebesar 250.000. Ini penjualan. Besar 50 juta. Ini saya jadikan satu karena ini asumsinya dicatat pada saat yang sama. Tetapi kalau misalnya supaya lebih rinci, supaya lebih detail, maka apa istilahnya bisa dipisah ya. Misalnya kas
yang diterima misalnya kasnya diterimanya secara transfer, berarti ya kas di banknya gitu ya. Berarti dicatatnya 50 juta. Kemudian biaya angkut penjualannya 200.000 karena dibayar tunai berarti pakai kas tunai. Nah, itu bisa dipisah. Kalau dipisah berarti gini ya, ini kasnya saya buat kotak baru saja. Karena ini asumsinya diterima tunai gitu ya, diterima tunai terus ternyata buat bayar pick up-nya misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dipisah berarti kasnya dicatat 50 juta dulu untuk penjualannya. Ini kita pisah ya. Nih untuk penjualan. Kemudian baru kita tulis, kita jurnal untuk biaya angkut penjualannya. Gitu ya, debit pada kas. Sebenarnya kan karena ini kita mengeluarkan kas ya, supaya lebih detail gitu ya. 250.000 sama. Nah, seperti itu ilustrasi untuk transaksi penjualan di perusahaan dagang dengan sistem periodik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.